Ex-Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim meminta PT Gojek Tokopedia Tbk untuk buka suara terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Hal ini disampaikan Nadiem melalui sebuah surat yang bacakan pengacaranya, Ari Yusuf. Nadiem meminta Goto ikut mengklarifikasi mengenai tuduhan bahwa dirinya menerima keuntungan 809 miliar rupiah. Menurut Nadiem, dokumentasi Goto lengkap dan akan membuktikan bahwa dirinya tidak menerima sepeser pun dana atau keuntungan. Bahkan, dana itu kembali seutuhnya ke PT Akap dan itu ada catatannya. Ari mengatakan, catatan yang dimiliki Goto jelas dan tidak bisa direkayasa. Selain itu, Nadiem juga menyampaikan kekecewaannya karena investigasi kejaksaan keliru sehingga menjadi alasan dirinya kini mendekam di penjara. Nadiem berharap, sidang pembuktian ke depannya menjadi agen data dan fakta saling menampilkan diri. Dalam persidangan yang berlangsung pada Senin 12 Januari, Majelis Hakim memutuskan untuk menolak nota perlawanan atau eksepsi dari terdakwa sekaligus ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Majelis Hakim pun memerintahkan agar jaksa penuntut umum melanjutkan sidang dengan agenda pembuktian. Nadiem Makarim didakwa telah menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar 2,1 triliun rupiah dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Perbuatan ini dilakukan bersama-sama dengan 3 terdakwa lain, yakni ex-konsultan teknologi Kemendikbudristek Ibrahim Arif, ex-direktur Sekolah Menengah Pertama Kemendikbudristek Mulyatsyah, dan ex-direktur Sekolah Dasar Kemendikbudristek Sri Wahyuningsih. Perhitungan kerugian negara ini terbagi menjadi 2 unsur, yaitu untuk pengadaan laptop berbasis Chromebook dan pengadaan Chrome Device Management. Jaksa menilai, pengadaan CDM ini merugikan negara karena tidak diperlukan dan tidak dibutuhkan dalam program digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek saat itu. Selain itu, proses pengadaan Chromebook juga dinilai bermasalah karena tidak melalui proses kajian yang patut. Laptop Chromebook disebut tidak bisa digunakan untuk daerah terdepan, terluar, dan tertinggal karena keterbatasan sinyal internet. Selain itu, Nadiem juga didakwa memperkaya diri sendiri sebesar 809,5 miliar rupiah dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Nadiem dinilai telah menyalahgunakan wewenangnya dengan mengarahkan spesifikasi pengadaan agar Google menjadi satu-satunya penguasa ekosistem pendidikan di Indonesia. Jaksa menyebutkan, keuntungan pribadi yang diterima Nadiem berasal dari investasi Google ke PT Aplikasi Karya Anak Bangsa yang menaungi PT Gojek Indonesia. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.